Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Liuni Silvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroorganisme. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi dalam sel organisme untuk mempertahankan kehidupan, mencakup reaksi yang membentuk dan memecah molekul untuk menghasilkan energi atau bahan baku yang diperlukan. Sedangkan mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, biasanya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Contohnya yaitu bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Jadi, metabolisme mikroorganisme adalah seluruh reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh mikroorganisme untuk memperoleh energi dan nutrisi. Proses ini melibatkan pemecahan dan pembentukan molekul untuk pertumbuhan, reproduksi, dan pemeliharaan struktur sel. Mengapa mikroba memerlukan energi? Mikroba memerlukan energi karena yang pertama, untuk sintesa bagian sel, dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, untuk sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. Yang ketiga, untuk mempertahankan kondisi sel optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Yang keempat, untuk pertumbuhan dan perbanyakan. Yang kelima, untuk penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste product. Dan yang terakhir yaitu untuk pergerakan atau motilitas. Jadi, walaupun mikroba berukuran sangat kecil, untuk pergerakannya itu sama seperti manusia, membutuhkan energi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi atau ATP. Contohnya yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi atau ATP. Contohnya yaitu respirasi seluler pada manusia. Ini merupakan proses metabolisme di dalam sel yang melibatkan dua jalur utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Sumber energi yang digunakan yaitu karbohidrat, lipid, dan protein sebagai sumber energi utama. Pada katabolisme, proses ini memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti CO2 dan H2O sambil melepaskan energi. Energi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk ATP dan NADH+. Pada anabolisme, proses ini menggunakan energi dari ATP dan NADH+ untuk membangun molekul kompleks. Karbohidrat, protein, dan lipid dari blok-blok bangunan sederhana seperti gula dan asam amino. Anabolisme memerlukan energi. Pada sintesis struktur sel, produk akhir dari anabolisme berupa makromolekul yang akan digunakan untuk sintesis struktur seluler, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi, kesimpulannya, katabolisme dan anabolisme adalah proses yang saling terkait. Energi yang dilepaskan dari katabolisme digunakan dalam anabolisme untuk membangun kembali komponen seluler. Selanjutnya yaitu struktur enzim. Apa sih enzim itu? Enzim adalah biomolekul berbentuk protein yang berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia, termasuk dalam metabolisme mikroorganisme. Sebagian besar enzim tersusun oleh dua bagian, yaitu bagian yang berupa protein disebut apoenzim dan bagian non-protein disebut kofaktor. Pada bagian ini, enzim membantu mempercepat reaksi metabolik yang menguraikan atau membentuk molekul tertentu. Setiap enzim spesifik untuk satu jenis reaksi dan bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien pada suhu sel normal. Nah,
Ini merupakan struktur enzim beserta elemen-elemen penting yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pada bagian apoenzim merupakan bagian utama dari enzim yang merupakan komponen protein. Apoenzim bersifat spesifik terhadap substrat yang akan berikatan dengannya. Pada sisi aktif merupakan bagian enzim tempat substrat berikatan. Ketika substrat berikatan dengan sisi aktif, enzim mengkatalisis reaksi kimia yang menghasilkan produk. Pada bagian substrat merupakan molekul yang akan bereaksi dengan enzim. Substrat ini akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya pada bagian produk, yaitu merupakan hasil dari reaksi enzimatis antara substrat dan enzim. Pada bagian kofaktor atau aktivator merupakan molekul yang membantu meningkatkan aktivitas enzim. Kofaktor ini dapat berikatan pada enzim di sisi allosterik atau sisi lain selain sisi aktif dan membantu enzim agar bisa lebih efektif. Pada sisi allosterik merupakan bagian pada enzim selain sisi aktif yang bisa diikat oleh molekul lain seperti kofaktor atau inhibitor non-kompetitif. Pengikatan di sisi ini dapat mengubah bentuk atau aktivitas enzim. Pada bagian inhibitor kompetitif merupakan molekul yang bersaing dengan substrat untuk berikatan pada sisi aktif. Jika inhibitor kompetitif berikatan dengan sisi aktif, maka substrat tidak dapat berikatan dan reaksi tidak dapat berlangsung. Pada bagian inhibitor non-kompetitif merupakan molekul yang berikatan pada sisi allosterik, bukan sisi aktif. Pengikatan ini mengubah bentuk enzim sehingga mengurangi atau menghentikan aktivitas enzim dalam mengikat substrat. Jadi, struktur ini menunjukkan bagaimana berbagai molekul dapat mempengaruhi aktivitas enzim, baik meningkatkan aktivator kofaktor maupun menghambat inhibitor kompetitif dan non-kompetitif reaksi enzimatis. Berikut ini adalah beberapa karakteristik enzim. Yang pertama yaitu enzim berfungsi sebagai katalis biokimia, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Yang kedua, enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, enzim dapat ikut bereaksi tanpa mengubah hasil akhir dan akan terbentuk kembali setelah reaksi. Yang keempat, enzim memiliki pH optimum yang khas, bisa bersifat asam atau basa. Yang kelima, aktivitas enzim dapat diaktifkan atau dihambat sesuai kebutuhan metabolik. Dan yang terakhir yaitu terlibat dalam reaksi anabolik dan katabolik, yaitu mengatur pembentukan dan pemecahan molekul biomolekul dalam sel. Nah, berikut ini merupakan mekanisme kerja enzim. Yang pertama, permukaan substrat berhubungan dengan area tertentu permukaan molekul enzim yang disebut sebagai sisi aktif. Yang kedua, terbentuk senyawa intermediat sementara yang disebut molekul enzim substrat. Yang ketiga, molekul substrat diubah melalui penataan ulang atom, pemecahan molekul substrat atau kombinasi dengan molekul substrat lain. Yang keempat, molekul substrat yang telah diubah produk reaksi dilepaskan dari molekul enzim karena tidak lagi sesuai dengan sisi aktif enzim. Dan yang terakhir, enzim yang tidak berubah sekarang bebas bereaksi dengan molekul substrat lainnya. Akibat peristiwa ini, enzim mempercepat reaksi kimia. Anabolisme. Anabolisme mikroba adalah proses di mana mikroba membangun molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana yang membutuhkan energi. Ciri-ciri dari anabolisme yang pertama, membutuhkan energi ATP, yang kedua, enzim sebagai katalis, yang ketiga, terjadi dalam berbagai organ dan jaringan tubuh, dan yang keempat, berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Contoh dari anabolisme yaitu sintesis protein, pembentukan protein dari asam amino. Contoh yang kedua, sintesis karbohidrat, pembentukan karbohidrat dari gula sederhana seperti glukosa. Dan yang contoh yang terakhir yaitu sintesis lemak, pembentukan lemak dari asam lemak dan gliserol.
Anabolisme menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi yang terjadi yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat terjadi pada organisme autotrof seperti tumbuhan dan alga yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Fotosintesis terdiri dari dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama yaitu reaksi terang, terjadi di membran tilakoid dalam kloroplas. Energi cahaya diserap oleh pigmen klorofil yang mengakibatkan pelepasan elektron. Elektron-elektron ini bergerak melalui rantai transport elektron menghasilkan ATP dan NADPH sebagai molekul penyimpan energi. Air dipecah atau fotolisis untuk menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Yang kedua yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin. Terjadi di stroma kloroplas. ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi yang disebut siklus Calvin. Tahap ini tidak memerlukan cahaya secara langsung tetapi bergantung pada energi dari reaksi terang. Yang kedua yaitu kemosintesis. Kemosintesis adalah proses di mana beberapa organisme, terutama bakteri tertentu, menggunakan energi kimia dari reaksi senyawa anorganik untuk menghasilkan molekul organik. Kemosintesis umumnya terjadi pada organisme yang hidup di lingkungan ekstrim, seperti dasar laut yang kekurangan cahaya matahari. Sumber energi kimia berasal dari reaksi senyawa anorganik seperti hidrogen sulfida H2S, amonia NH3, atau metana CH4. Energi dari reaksi kimia ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa atau senyawa organik lainnya. Organisme kemosintetik berperan penting dalam ekosistem yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung, seperti ekosistem ventilasi hidrotermal di dasar laut. Fotosintesis dan kemosintesis sama-sama menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk molekul organik, meskipun sumber energinya berbeda-beda, cahaya untuk fotosintesis dan senyawa kimia untuk kemosintesis. Nah, berikut ini merupakan reaksi yang menggambarkan proses kemosintesis, yaitu proses pembentukan energi pada organisme tertentu tanpa memerlukan cahaya matahari. Berikut adalah penjelasannya. Senyawa anorganik. Organisme yang melakukan kemosintesis menggunakan senyawa anorganik seperti hidrogen sulfida H2S, amonia NH3, atau senyawa besi Fe2+ sebagai sumber awal energi. Pembentukan oksigen dan hasil samping anorganik. Senyawa anorganik ini dioksidasi sebagai menghasilkan energi kimia, oksigen, dan hasil samping anorganik lainnya. Penggunaan energi. Energi kimia yang dihasilkan dari oksidasi senyawa anorganik ini digunakan untuk menguraikan air H2O menjadi oksigen O2 dan hidrogen H2. Selanjutnya pembentukan karbohidrat. Hidrogen yang dihasilkan kemudian bereaksi dengan karbon dioksida CO2 untuk menghasilkan karbohidrat C6H12O6 yang digunakan sebagai sumber energi bagi organisme tersebut. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk melepaskan energi yang digunakan oleh sel. Katabolisme pada mikroorganisme yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah jalur katabolisme yang terjadi di sitoplasma sel mikroorganisme, di mana glukosa C6H12 dipecah menjadi dua molekul asam pirufat C3H4O3. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP dan NADH.
Glikolisis adalah jalur utama untuk menghasilkan energi, terutama pada mikroorganisme yang mengandalkan glukosa sebagai sumber karbon. Yang kedua yaitu fermentasi. Jika oksigen tidak tersedia atau anaerobik, mikroorganisme dapat melakukan fermentasi yang merupakan jalan katabolisme untuk menghasilkan energi tanpa oksigen. Pada fermentasi, produk akhir dari glikolisis, asam pirufat, akan diubah menjadi berbagai produk sampingan seperti laktat pada fermentasi laktat atau etanol dan CO2 pada fermentasi alkohol. Meskipun fermentasi menghasilkan sedikit energi dibandingkan respirasi aerobik, itu penting bagi mikroorganisme anaerobik atau dalam kondisi kekurangan oksigen. Yang ketiga yaitu respirasi aerobik. Pada mikroorganisme yang memiliki akses ke oksigen, respirasi aerobik adalah jalur katabolisme utama. Dalam respirasi aerobik, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP. Kemudian, elektron dari NADH dan FADH2 diteruskan melalui rantai transport elektron yang menghasilkan ATP dan menghasilkan air sebagai produk sampingan. Respirasi aerobik sangat efisien karena menghasilkan banyak ATP dari satu molekul glukosa. Yang keempat yaitu respirasi anaerobik. Beberapa mikroorganisme juga dapat melakukan respirasi anaerobik dalam kondisi tanpa oksigen. Pada respirasi anaerobik, mereka menggunakan akseptor elektron selain oksigen, misalnya nitrat, sulfat, atau karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Meskipun respirasi anaerobik menghasilkan energi lebih sedikit dibandingkan respirasi aerobik, ini memungkinkan mikroorganisme untuk bertahan di lingkungan yang tidak memiliki oksigen. Selanjutnya yaitu keberagaman metabolisme. Keragaman metabolisme mikroorganisme terdiri dari beberapa tipe yang didasarkan pada sumber energi dan karbon yang digunakan. Yang pertama yaitu ada kemoheterotrof, organisme yang memperoleh energi dari senyawa kimia organik dan karbon dari senyawa organik. Contohnya adalah manusia dan hewan. Yang kedua yaitu kemoautotrof, yaitu organisme yang memperoleh energi dari senyawa kimia anorganik dan karbon dari karbon dioksida CO2. Contohnya adalah bakteri nitrifikasi. Dan yang ketiga yaitu ada fotoheterotrof, yaitu organisme yang memperoleh energi dari cahaya dan karbon dari senyawa organik. Contohnya adalah beberapa bakteri ungu non-sulfur. Dan yang terakhir yaitu ada fotoautotrof, organisme yang memperoleh energi dari cahaya dan karbon dari karbon dioksida CO2. Contohnya adalah tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Jalur metabolisme utama pada mikroba yang pertama yaitu ada glikolisis. Jalur ini memecah glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan sejumlah kecil ATP serta prekursor untuk jalur lain. Yang kedua yaitu ada siklus Krebs atau asam sitrat. Asam pirufat masuk ke dalam siklus ini untuk menghasilkan lebih banyak energi dan senyawa antara yang digunakan dalam anabolisme. Dan yang ketiga yaitu ada rantai transport elektron. Di dalam membran sel mikroba, elektron dipindahkan melalui rantai protein untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Pada respirasi aerobik, oksigen bertindak sebagai penerima elektron terakhir. Nah, berikut ini terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi metabolisme mikroba. Yang pertama yaitu ada suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi enzimatis dalam mikroba. Setiap mikroba memiliki suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Yang kedua yaitu ada pH. Mikroba memiliki rentang pH tertentu di mana mereka bisa tumbuh dan melakukan metabolisme secara optimal. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan oksigen. Mikroba dapat bersifat aerob memerlukan oksigen, anaerob tidak memerlukan oksigen, atau anaerob fakultatif dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Dan faktor yang keempat yaitu ketersediaan nutrisi. Nutrisi seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan mineral esensial lainnya diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolik mikroba. Yang kelima yaitu kelembaban.
Air adalah komponen penting dalam metabolisme mikroba. Tingkat kelembaban mempengaruhi aktivitas metabolik dan pertumbuhan mereka. Faktor yang keenam yaitu cahaya. Beberapa mikroba, terutama yang fotosintetik, memerlukan cahaya sebagai sumber energi untuk metabolisme. Dan faktor yang ketujuh yaitu ada salinitas. Konsentrasi garam dapat mempengaruhi tekanan osmotik yang berdampak pada pertumbuhan mikroba tertentu yang membutuhkan kondisi salin. Dan yang terakhir yaitu tekanan. Tekanan atmosfer atau tekanan di lingkungan tertentu seperti laut dalam mempengaruhi metabolisme mikroba yang hidup di sana. Terima kasih. Sekian materi pembelajaran tentang metabolisme mikroorganisme dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.